Peran yang pertama adalah sebagai Abdullah. Kemudian yang kedua sebagai Khalifatullah. Ini tidak, semua manusia mempunyai peran dua ini. Yang pertama sebagai Abdullah, hamba Allah. Di sini harus mengabdi dan menyembah kepada Allah. Tidak boleh mengadakan pengingkaran terhadap Allah. Nah, hukum yang diterapkan dalam fungsi dan peran sebagai Abdullah ini adalah al-ahkamus syariah. Hukum-hukum syariat yang diterapkan untuk menjamin berlangsungnya perhambaan seorang makhluk atau manusia kepada Allah melalui ahkamus syariah. Hukum tentang wudhu, hukum tentang sholat, hukum tentang haji. Itu semuanya adalah hukum-hukum syariat. Nah, untuk peran yang khalifatullah ini adalah peran untuk membuat kemaslahatan dan kemakmuran di atas bumi, serta tidak boleh berbuat kerusakan. Itu peran manusia yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka halaman 512. Halaman 512 surah Al-Fath. Ayat 11. Halaman 512 surah Al-Fath ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darra. In arada bikum darran aw arada bikum naf'a. In arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bal dhanantum an lan yanqalibar rasul wal mu'minun. Wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubikum. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. وَزُيِّنَ
Itu ada rambu-rambu bacaan. Mulai dari tadi sudah banyak rambu-rambu bacaan. Itu yang harus diperhatikan. Seperti sering saya sampaikan, rambu itu ada yang menunjukkan wakaf lebih utama di situ. Ada yang menunjukkan boleh berhenti di situ dan boleh terus juga ketika ada simbol atau lambang huruf jim. Itu artinya jaiz, wakaf jaiz di situ. Boleh berhenti dan juga boleh lanjut. Nah, kemudian pada potongan ayat wa kuntum qomam buro itu ada rambu juga di situ. Koman ada mimnya ya. Nah, itu artinya itu ditahan cara bacanya. Jadi qomam buro. Jadi bacaan ikhfa. Wa kuntum qomam buro. Tidak langsung menyebut huruf ba. Wa kuntum qauman bura, bukan begitu. Tapi ditahan dulu. Wa kuntum qauman bura. Baik, kita lanjutkan. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Walillahi mulku samawati wal ard. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Yaghfiru liman yasha'u. Yaghfiru liman, itu ditahan dulu. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Sayaqulul mukhallafuna idan talaqtum ila maghanima lita'khudhuha. Lita'khudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qablu fasayaquluna bal tahsudunana. Bal kanu la yafqahuna illa qalila. Kullil mukhallafina minal a'rabi satud'amuna ila qaumin uli ba'sin syadid.
Satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Fa'in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana. Wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibkum adaban alima. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji haraj. Wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim, kita buka halaman 339. Halaman 339 surah Al-Hajj ayat 61. Halamannya 339 surah Al-Hajj ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna afdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi anna Allaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa yulijun nahara fil laili wa anna Allaha sami'un basir. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah
Innallaha latifun khabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita harus bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah terus membimbing kita tanpa henti, tanpa bosan, walaupun seringkali kita lalai memberikan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak bosan, tidak henti-hentinya terus memberikan bimbingan itu kepada makhluknya, kepada kita, kepada hamba-hambanya. Antara lain, bimbingan itu diwujudkan dari ketertarikan kita, dari concern kita untuk terus hadir dalam majelis ini dalam rangka menambah ilmu. Lebih-lebih ilmu yang kita kaji ini adalah ilmu tentang Al-Quran. Mulai dari tartilnya, cara bacanya, memahami kandungannya, dan kemudian dorongan untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Baik, Bapak, ayat ini masih sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya. Terutama ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang janjinya akan memberi pertolongan dan kemenangan kepada kelompok yang teraniaya. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 60. Di dalam ayat 60 itu Allah berfirman menyatakan dengan tegas, la yansurannahullah. Dalam konteks peperangan sebagaimana kemarin saya jelaskan, boleh mengadakan pembalasan kelompok yang dianiaya dengan cara yang seimbang, tidak berlebihan. Nah, ketika pembalasan itu dilaksanakan, kemudian terjadi lagi penganiayaan itu, Allah menjamin dan berjanji dengan tegas, la yansurannahullah. Pasti Allah benar-benar akan menolong dan akan memenangkan mereka yang teraniaya itu. Dzalika yang demikian itu artinya Allah berjanji dengan tegas akan memberi pertolongan dan pembelaan serta kemenangan kepada kelompok yang teraniaya. Dzalika yang demikian itu bi annallaha, sebab sesungguhnya Allah yulijul laila fin nahari, yaitu memasukkan Allah al-laila kepada malam, dimasukkan fin nahari, dimasukkan ke dalam siang. Jadi malam dimasukkan ke dalam siang. Begitu juga sebaliknya, wa yulijun nahara fil laili, dan Allah atau Dia memasukkan an-naharu kepada siang, fil laili, di dalam malam. Sehingga di beberapa tempat yang jauh dari khatul istiwa, khatul istiwa'i. Kemudian di Indonesia mengadakan katulistiwa. Jadi dari bahasa Arab itu. Jadi garis katulistiwa. Artinya di pertengahan bumi. Ya Pak Guru, betul. Jadi khatul istiwa, garis katulistiwa itu adalah garis di mana pertengahan bumi. Dalam bahasa Arabnya khatul istiwa. Asalnya khatul istiwa kemudian diserap ke dalam bahasa kita menjadi katulistiwa. Wesel. Nah, di kantor pos sekarang sudah nggak musim wesel itu. Lewat ATM, lewat transfer, jadi sudah nggak laku ini.
Jadi begitu semakin modern keadaan, semakin banyak yang kita tinggalkan. Nah, jujur letuk dulu orang kalau buat tali itu dari loeknya pohon waru itu. Sekarang karena modern sudah pakai plastik semua, banyak pengangguran. Jadi setiap modern, situasi yang modern, keadaan yang modern, semakin banyak pengangguran itu. Tantangannya semakin besar. Untuk tidak terjadi pengangguran, maka harus berlomba menuntut ilmu, teknologi. Kalau tidak, akan ketinggalan. Kasihan anak-anak kita kelak. Ngeri. Sekarang saya sendiri sudah ketinggalan jauh dengan anak-anak. Bagaimana kalau 20 tahun lagi akan datang? 2045 misalnya. Indonesia Mat misalnya. Sudah nututi atau tidak ini? Jadi kembali ke ini. Jadi Allah memasukkan malam ke dalam siang dan juga sebaliknya memasukkan siang ke dalam malam. Sehingga di tempat-tempat tertentu yang jauh dengan garis khatulistiwa ini, khatulistiwa panjang malamnya lebih panjang dan kadang siangnya lebih panjang. Kalau kita di Indonesia karena betul-betul dilewati khatulistiwa, nggak terasa, nggak ada itu. Nggak ada. Tapi di tempat-tempat yang jauh dari khatulistiwa, itu terasa itu. Ya memang tidak satu sekaligus. Para pakar menyatakan itu perbedaan lebih panjang dan lebih pendek itu tidak satu sekaligus kelihatannya. Pelan-pelan. Sebagaimana pelan-pelannya ketika Allah memberi perlindungan secara lemah lembut terhadap sang bayi yang ada dalam perut. Kemudian lahir. Nah, kelahiran itu kemudian pertumbuhannya setiap detik tumbuh. Per detik per detik, menit per menit. Sehingga karena demikian tidak terasa. Tahu-tahu sudah besar. Padahal bukan tahu-tahu. Itu Allah kemudian terus mengadakan pertumbuhan. Detik per detik, menit per menit. Dan itu bisa diamati oleh ahli-ahli kedokteran, ahli-ahli tentang embrio, kelahiran dan sebagainya. Dan ini Al-Quran sudah bicara. Jadi, dalika yang demikian itu Allah mampu untuk memberi pertolongan dan memberi kemenangan terhadap kelompok yang teraniaya karena Allah mampu untuk memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Kalau untuk memasukkan siang dan ke dalam malam dan kemudian masukkan malam ke dalam siang, itu Allah mampu. Yang itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Siapa yang bisa mampu? Tidak usah sampai ke sana lah. Matahari datang dari timur. Siapa yang bisa mengadakan itu? Apa jalan sendiri? Tidak mungkin. Pasti ada yang menjalankan. Ketika Allah mampu untuk berbuat kepada secanggih itu, maka hanya untuk membela dan memenangkan itu lebih gampang lagi kalau menurut perhitungan manusia. Bagi Allah nggak ada, ini lebih gampang, ini lebih sulit, nggak ada. Semuanya gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ingin ditegaskan oleh ayat ini, bahwa Allah mampu memberi pertolongan sebagaimana Allah mampu untuk membolak-balikkan keadaan ini. Bapak, ini aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat saya tambahkan di sini bahwa peran dan fungsi manusia itu yang pertama adalah sebagai Abdullah. Jadi manusia ya kita. Peran yang pertama adalah sebagai Abdullah. Kemudian yang kedua sebagai Khalifatullah. Ini tidak. Semua manusia mempunyai peran dua ini. Yang pertama sebagai Abdullah, hamba Allah. Di sini harus mengabdi dan menyembah kepada Allah. Tidak boleh mengadakan pengingkaran terhadap Allah. Sebagai Abdullah. Nah, hukum yang diterapkan dalam
fungsi dan peran sebagai Abdullah ini adalah al-ahkamus syariah. Hukum-hukum syariat yang diterapkan untuk menjamin berlangsungnya perhambaan seorang makhluk atau manusia kepada Allah melalui ahkamus syariah. Hukum tentang wudhu, hukum tentang sholat, hukum tentang haji. Itu semuanya adalah hukum-hukum syariat. Nah, untuk peran yang khalifatullah ini adalah peran untuk membuat kemaslahatan dan kemakmuran di atas bumi, serta tidak boleh berbuat kerusakan. Itu peran manusia yang kedua. Tidak boleh diabaikan ini. Sama. Hukum yang diterapkan adalah hukum tatanan yang ditentukan oleh Allah mengenai alam ini yang disebut dengan sunnatullah. Sunnatullah. Misalnya, kalau air itu wataknya, hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk air senang kepada dataran rendah. Tidak mungkin kemudian senang kepada atap. Dari air di Kalibaru mau naik Gunung Raung tidak bisa. Yang di Gunung Raung turun ke Kalibaru karena rendah. Itu hukum alam. Dalam bahasa agama disebut sunnatullah. Nah, ini harus diperhatikan. Tanpa itu akan terganggu penghambaan Allah, manusia kepada Allah akan terganggu. Kalau alam ini, kemakmuran dan kemaslahatan ini tidak dijamin oleh manusia, bahkan berbuat kerusakan misalnya, akan terganggu. Peran dan fungsi penghambaan manusia kepada Allah akan terganggu. Jadi kedua-duanya merupakan hal yang wajib. Itulah Islam. Agama-agama yang lain tidak berbicara ini. Tidak berbicara detail tentang ini. Agama Islam lewat Al-Quran ini berbicara tentang ini. Jadi peran manusia sebagai Abdullah, hamba Allah. Peran manusia sebagai Khalifatullah. Di sini harus menyembah, di sini harus memakmurkan bumi dan kemaslahatannya. Antara lain itu tadi, hukum Allah, sunnatullah itu memasukkan malam ke dalam siang dan kemudian memasukkan siang ke dalam malam. Canggih betul. Apa kemudian terjadi sendiri? Tidak mungkin. Tidak bisa terjadi sendiri. Pasti Allah yang berbuat. Wa annallaha sami'un basir, dan sesungguhnya Allah sami'un, yaitu maha melihat, maha mendengar, sami'un maha mendengar terhadap keluhan kelompok-kelompok dan orang-orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya, kelompok yang teraniaya, walaupun tidak mampu untuk menggeliat, tidak mampu untuk menyuarakan, Allah maha tahu keluhannya itu. Betapa pedihnya orang teraniaya, kelompok teraniaya. Itu Allah maha mengetahui. Basirun, dan maha melihat ulah daripada para penganiaya itu. Karena demikian, maka Allah kemudian berjanji dengan mantap di ayat sebelumnya, la yansurannallah, benar-benar akan menolong dan membela kepada orang yang teraniaya. Oleh karenanya kita harus menjauhkan diri dari sikap-sikap menganiaya itu. Orang yang teraniaya, kelompok yang teraniaya itu kalau berdoa cespleng, tembus ke aras. Kalau orang yang teraniaya kemudian memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu dikabulkan, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dzalika, ini yang kedua, diulangi lagi alasannya kenapa Allah bisa memberi pertolongan. Kenapa Allah bisa memenangkan orang kelompok dan yang teraniaya? Kalau yang tadi pada ayat 61, dzalika bi anna Allaha yulijul laila. Yang demikian itu karena Allah mampu memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Yang kedua, yang demikian itu karena sungguhnya Allah dialah al-haq yang benar. Al-haq
Al-haq itu adalah antonim atau kebalikan daripada batil. Oleh karenanya pada ayat berikutnya, pada kata berikutnya wal batil, itu bertolak belakang. Ada al-haq dan ada al-batil. Al-haq itu banyak maknanya. Al-haq berarti kebenaran. Al-haq berarti sesuatu yang nyata. Al-haq berarti sesuatu yang pasti. Al-haq sesuatu yang merupakan kebalikan dari batal. Al-haq juga merupakan kebalikan dari kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Hak itu sesuatu yang boleh dan harus diambil oleh seseorang. Tapi kalau kewajiban, sesuatu yang harus dibayarkan untuk pihak lain, itu kewajiban. Mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan bagi manusia yang punya etika adalah kewajibannya dulu. Jangan haknya, menuntut haknya tapi kewajibannya belum. Itulah sebabnya di dalam surah Al-Fatihah itu ada Allah memberi simbol sebagai pengajaran kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu kewajiban kita menyembah kepada Allah. Nasta'in memohon perlindungan, minta rezeki, itu hak. Itu simbol Allah. Iyyaka na'budu, dahulukan dulu menyembah kepada Allah, nah, kemudian baru Allah memberikan rahmat dan nikmatnya. Nasta'in memohon pertolongan, mohon bantuan, mohon rezeki, mohon perlindungan, mohon keselamatan. Itu hak kita mohon. Nah, tapi di sebelumnya berkewajiban untuk menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pengajaran pada kita. Itu hak. Hak merupakan satu posisi di mana seseorang punya kewenangan untuk menuntut, tapi di balik itu ada kewajiban, di mana seseorang berkewajiban untuk melaksanakan sesuatu. Dalam kehidupan apa saja, dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga juga begitu. Orang berhak membunyikan suara-suara calonnya di rumahnya. Nyetel radio, nyetel TV, berhak. Tapi berkewajiban untuk menghargai tetangga. Kan begitu. Ya, artinya apa? Di sini kemudian ada toleransi, saling menghargai. Karena masing-masing punya hak dan punya kewajiban. Itu dalam artian al-haqqu, dalam pengertian bahwa hak itu merupakan satu posisi yang dihadapkan dengan kewajiban. Semua manusia mempunyai peran ini, punya hak dan punya kewajiban. Nah, Allah bisa memberi pertolongan dan membela serta memenangkan orang yang teraniaya itu karena Allah itu mantap, nyata, pertolongannya hak, pasti. Beda dengan manusia. Manusia itu wujudnya tidak pasti. Allah itu wajibul wujud. Tidak pernah kemudian Allah itu diawali dengan tiada, dengan ketiadaan. Dan juga Allah tidak akan berakhir dengan kesudahan. Jadi la awwala liwujudihi wala akhir. La awwala wala akhir liwujudihi. Allah itu adalah tidak ada awalnya dan kemudian tidak ada akhirnya. Beda dengan manusia. Manusia dan makhluk yang lain. Ada awalnya dan ada akhirnya. Saya sebelum tahun 51 tidak ada. Tapi ketika tahun 51 saya ada. Jadi ada didahului oleh tidak ada dan kemudian diakhiri dengan tidak ada juga. Tapi Allah tidak seperti itu. Itu kepastian Allah. Al-haq. Allah itu al-haq. Maha pasti. Maha jelas. Maha benar. Karena demikian, dia mampu untuk memberi pertolongan dan perlindungan serta kemenangan kepada kelompok yang teraniaya. Wa annama yad'una min dunihi wal batil. Wa annama yad'una, dan sesungguhnya
apa yang kamu seru, kamu sembah, kamu mintakan permohonan dan pertolongannya min dunihi dari selain Allah, wal batil, dialah al batil, yang batil. Batil itu banyak juga artinya, bisa salah, bisa musnah, bisa tidak masuk akal. Yang batil itu tidak masuk akal, salah, al-batil. Wa anna Allah huwal aliyul kabir. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah, huwa, dialah al-aliyul kabir, adzat yang maha tinggi, al-kabiru, dan maha besar. Al-aliyu yang maha tinggi, al-kabiru lagi maha besar. Ini sejak beberapa ayat sebelumnya, penutupan ayat-ayatnya dengan menyebutkan al-asmaul husna. Mulai dari ayat 59. Wa innallaha la'alimun halim. Alim, al-alim itu asmaul husna, al-halim itu asmaul husna. Kemudian ayat berikutnya ayat 60, la'afuun ghafur. Al-afu itu asmaul husna, al-ghafuru itu asmaul husna. Nah, kemudian ayat berikutnya ayat 61 itu juga ditutup dengan asmaul husna. Sami'un, as-sami'u, basirun, al-basiru itu juga al-asmaul husna. Kemudian ayat 62 juga al-asmaul husna yang dijadikan sebagai penutup ayatnya, al-aliyu, al-kabiru, dan yang maha tinggi, al-kabiru, dan maha besar. Ayat berikutnya 63 juga latifun khabir, al-latifu, al-khabiru itu al-asmaul husna, sampai kepada ayat 64. Bahkan ayat 65 itu ditutup dengan al-asmaul husna. Luar biasa ayat Al-Quran. Nah, seperti kemarin saya sampaikan, untuk yang asmaul husna itu dibagi menjadi dua kelompok. Ada satu kelompok al-asmaul husna itu yang disebut dengan jamaliyat, yang indah-indah. Jadi sifat-sifat dan nama Allah yang indah-indah, dimulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Afuwu, Al-Ghafuru, Ar-Razzaq, Al-Wahhab. Macam-macam, banyak. Dan justru lebih banyak sifat yang indah-indah ini dari al-asmaul husna yang 99 itu. Kalau kita mengacu pada disebut seperti itu, 99. Itu yang lebih banyak itu adalah jamaliyat, yang indah-indah nama dan sifat Allah. Al-Afu yang maha pemaaf, Ar-Ra'ufu yang maha pengasih, Al-Wadud yang maha cinta. Banyak, lebih banyak daripada yang bersifat jalaliyatnya. Jadi kelompok al-asmaul husna ada jamaliyat dan ada jalaliyat. Yang jamaliyat ini manusia berusaha untuk menyerupai sifat-sifat Allah. Allah maha belas kasih, manusia berusaha untuk menjadi belas kasih. Kalau sudah begitu kita meniru sifat-sifat Allah, Allah akan memberikan sesuatu dari belas kasihnya, dari rezekinya, suka memberi misalnya. Kalau kita suka memberi, karena Allah suka memberi, kemudian kita suka memberi, maka Allah akan memberi kepada kita. Begitu sifat-sifat jamaliyat itu. Beda dengan yang jalaliyat. Yang jalaliyat itu al-matin, maha mematikan, al-jabbar, maha kereng, al-qahar, maha memaksa. Itu sifat-sifat jalaliyat, keagungan Allah yang khusus dimiliki oleh Allah. Kita berusaha untuk menjauhi sifat-sifat itu. Jangan meniru sifat-sifat Allah yang jalaliyat. Kenapa? Allah pantas. Allah pantas. Memaksa pantas. Karena semuanya milik Allah. Kalau kita apa yang dijadikan alasan untuk memaksa? Kekuasaan misalnya. Kekuasaan sebentar aja. Sebentar saja.
Kekayaan misalnya. Oh, kekayaan itu hanya seberapa, tapi Allah memiliki semuanya. Memiliki, punya langit, punya bumi, punya macam-macam. Pantas Allah kemudian merasa kuasa dan merasa kuat. Baik. Wa anna ma yad'una min duni wal batil. Dan sungguhnya ma yad'una, apa yang engkau sembah, apa yang engkau seru, min dunihi, dari selain Allah, huwa dialah al batil, yang batal, yang akan rusak dan akan musnah. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah huwa dialah al aliyyu, yang maha tinggi, al kabir, dan lagi maha besar. Sifat-sifat ini tidak boleh kita bayangkan secara materi. Misalnya sifat Allah yang maha tinggi, kemudian kita membayangkan satu tempat. Tidak begitu sifat-sifat Allah itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki tempat dan tidak membutuhkan tempat. Oleh karenanya Al-Aliyyu, maha tinggi, itu adalah ketinggian karena Allah itu ada keabadian. Allah itu menjadi sumber dari segala sumber. Allah itu abadi. Allah itu menjadi sumber dari segala sumber. Sumber maujud. Misalnya manusia, maujud ada. Benda-benda yang lain, makhluk ada. Tapi semuanya bersumber pada yang maha sumber ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demikian, maka wujud Allah itu adalah wajibil wujud, wajib wujudnya. Nah, kemudian makhluknya termasuk manusia ini adalah maujudun. Jadi orang, makhluk yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak maujud, tapi wujud dengan sendirinya. Itulah Bapak. Jadi kita tidak boleh membayangkan bahwa Allah itu maha tinggi, kemudian kita terbayang di satu tempat sehingga kita tidak bisa menjangkau. Nah, ketinggian itu bukan dalam urusan materi. Nah, dulu pada manusia primitif, di mana budaya dan perkembangan akalnya masih sangat rendah. Membayangkan arti ketinggian itu adalah tempat. Tapi setelah berkembangnya pengetahuan, berkembangnya budaya dan cara berpikir manusia, di dalam ilmu sosiologi itu kan kita mengenal manusia itu manusia purba yang hidupnya dari pindah-pindah, nomaden, pindah dari tempat untuk tempat yang lain. Tapi lama-lama setelah kemajuan itu dicapai oleh manusia dengan perkembangan semakin maju, maka manusia tidak lagi seperti itu, tidak pindah-pindah, tapi kemudian menetap untuk budaya dan peradabannya yang lebih maju. Dari perkembangan itu kemudian manusia berpikir bahwa ketinggian itu tidak harus dibayangkan dalam artian tempat. Termasuk juga ketika Allah memiliki sifat Al-Aliyyu yang maha tinggi, maka ketinggian itu tidak boleh dibayangkan dalam satu tempat ketinggian itu. Begitu juga Al-Kabir yang maha besar. Alam taro anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdharra. Alam taro, apakah engkau tidak melihat? Alam taro, apakah engkau tidak melihat? Baik penglihatan itu secara mata kepala maupun secara mata hati. Manusia itu memiliki dua mata. Ada mata kepala yang pandangannya terbatas. Pandangan mata kepala ini di balik tembok ini sudah tidak kelihatan. Pandangan mata kepala. Tapi pandangan mata hati tembus ke tempat yang jauh sana. Bahkan kepada akhirat, pandangan mata hati itu tembus ke tempat yang gaib sekalipun.
Tapi pandangan mata kepala tidak seperti itu. Oleh karenanya di sini oleh pakar-pakar ahli tafsir, alam taro, apakah engkau tidak melihat baik penglihatan kamu itu dengan penglihatan mata kepala maupun penglihatan secara mata hati. Annallaha anzala minas samai ma'a, sesungguhnya Allah anzala menurunkan, Allah minas samai dari langit, ma'an menurunkan air berupa air hujan dari langit. Apakah tidak melihat? Melihat secara mata kepala jelas itu berupa air turun dari langit. Melihat dari mata hati bahwa proses terjadinya hujan itu, Masya Allah, luar biasa canggih. Itu sudah dibahas oleh ahli ilmu pengetahuan bahwa itu gumpalan dari awan kemudian ditiup angin menumpuk dalam satu daerah, maka daerah itu akan diturunkan hujan. Ini secara mata hati. Secara mata hati. Nah, secara mata hati lebih jauh lagi bahwa itu rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara annallaha anzala minas samai ma'a fatusbihul ardu mukhdarra, fatusbihu maka menjadilah. Menarik untuk kita amati lebih jauh. Fatusbihu maka kemudian menjadi bumi itu, fatusbihul ardu maka kemudian menjadi al ardu apa bumi, mukhdarra menjadi menghijau. Itu apa artinya? Sebelum diturunkan hujan oleh Allah, bumi ini kering kerontang, kuning kering kerontang, karena rumput-rumputnya sudah kering sehingga kelihatan kuning. Tapi begitu diturunkan hujan, maka bumi itu menjadi mukhdar, menghijau. Ayat ini menurut sementara pakar dianalisa sebagai isyarat ilmiah tentang zat hijau daun. Tentang hijau daun yang sangat penting diperlukan oleh makhluk hidup khususnya manusia untuk menjadikan asimilasi zat apa namanya yang mengandung racun-racun itu, dioksin, karbon dioksida ya, karbon dioksida ya. Dulu saya pernah bekerja sama dengan Kiling. Pernah tahu Kiling Bapak? Produk dari Malaysia itu berupa obat-obatan, sabun, macam-macam. Saya bahkan hampir menjadi stokisnya di sini dengan istri saya almarhumah. Itu ada namanya klorofil. Itu kan daun hijau dari hijau-hijauan. Tapi Al-Quran dalam surah Yasin itu lebih jauh dari itu. Bukan sekedar zat hijau daun, bukan. Tapi semua pepohonan, tanaman yang berwarna hijau itu mempunyai potensi untuk menjadi itu tadi, asimilasi dioksid, karbon dioksida. Seperti dalam surah Yasin kalau tidak salah, alladzi ja'ala lakum alladzi khalaqakum minasyajaril akhdari naron fa idza antum minhu tuqidun. Entah ayat berapa itu Pak Guru? Coba dilihat ayat berapa itu. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naron fa idza antum minhu tuqidun. Ini juga ada menyebut hijau di situ Allah. Dalam surah Yasin itu, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari. Ayat berapa, Mas? Hah? Iya, coba. Akhdari. Terjemahnya. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka ketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Nah, itu. Syajaril akhdar, pohon hijau. Disebut di sini juga mukhdar, menghijau.
Banyak yang bisa kita serap dari makna ini. Menghijau. Menghijau itu untuk keperluan itu tadi. Menghangatkan untuk asimilasi dioksida itu. Nah kemudian menghijau juga indah. Indah. Bumi itu menjadi indah. Tidak seperti sebelum diturunkan hujan. Kalau diturunkan hujan, bosan sekali melihat bumi itu. Semua kuning, kering, kerontang. Tapi begitu hujan turun, menjadi menghijau. Sehingga menjadi indah. Nah, ini ada tiga hal yang membuat kita senang dan indah mata kita melihat. Ada tiga jenis. Yang pertama adalah air yang jernih. Kalau supek-supek melihat air yang jernih kemudian dihayati kejernihan air itu, gemericik air itu bisa menghilangkan. Paling tidak pada saat itu bisa hilang susahnya. Yang kedua adalah al-hadra. Al-hadra itu yang hijau-hijauan, daun-daun hijau, datang ke hutan, ke hutan misalnya, kita melihat yang hijau-hijau. Itu segar mata kita dan senang. Yang ketiga adalah muka yang indah, yang bagus, raut wajah bagus, baik perempuan atau laki-laki melihat. Innat thalathata yudhibnal hazan. Sungguhnya ada tiga bentuk, tiga benda yang bisa menghilangkan al-hazan, kesusahan. Al-ma'u wal hadra'u wal wajhul hazan. Jadi air dan hijau-hijauan dan muka wajah yang bagus. Itu bisa menghilangkan. Tentu lewat menghayati bahwa itu ciptaan Allah seperti itu, begitu indahnya. Nah, begitu bumi, begitu diturun hujan, menjadi menghijau bumi itu dan akan menghilangkan indah kepada kita. Belum lagi kalau kemudian setelah diturunkan hujan, banyak tumbuhan dan tanaman berjenis macam-macam. Kacang panjangnya bisa tumbuh, kemudian padinya bisa tumbuh, lomboknya bisa tumbuh, sehingga beraneka macam tanaman dan tumbuhan yang bisa tumbuh dari turunnya hujan itu untuk kepentingan hambanya dan untuk kepentingan makhluknya. Binatang-binatang menjadi tidak kesulitan cari pakan dan sebagainya. Apakah kamu tidak tahu tentang itu? Baik pengetahuan kamu dengan melihat melalui mata kepala maupun melihat dengan mata hati. Apakah tidak tahu manfaat dan begitu aneka ragam anugerah Allah seluas itu? Innallaha latifun khabir. Innallaha sungguhnya Allah latifun, yaitu zat yang maha halus, maha lembut. Ulama menyebutkan bahwa sifat Allah yang ini, Al-Latif, itu mencakup semua sifat-sifat Allah yang indah-indah itu tadi. Jadi ketika Al-Latif itu disebut, maka yang tercantum di dalamnya, yang termuat di dalamnya adalah sifat-sifat Allah yang jamaliyat, mulai dari Ar-Rahman, terkandung, tercakup dalam Al-Latif ini. Ar-Rahim tercakup dalam sifat Ar-Rahim, Al-Latif ini. Kemudian Al-Afu, Maha Pemaaf, tercakup dalam pengertian Al-Latif ini. Ar-Rauf, Maha Belas Kasih, itu juga tercakup dalam sifat Al-Latif ini. Jadi ulama mengatakan Al-Latif ini adalah sifat Allah yang jamaliyah, yang indah. Di dalamnya tercakup semua sifat-sifat Allah yang indah. Oleh karenanya ada wiridan ini. Lagi-lagi wiridan ini. Dalam keadaan sulit memang suka wiridan. Siapa yang baca ya Latif sampai 1000 kali. Dan kemudian bahkan kalau bisa setiap 100 kali dibacain Allahu latifum ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allahu latifum ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allahu latifum ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal latiful khabir 10 kali. Setiap 100 ya Latif dibacakan Allahu latifum ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz 10 kali. Bukan omes ya. Ya, diomes-omeskan, dilatih. Itu diberi kegampangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicoba. Ya harusnya yakin. Kalau nggak yakin apa-apa, kalau nggak yakin ya
Tidak berhasil. Innallaha sungguhnya Allah latifun, yaitu maha lembut, maha halus. Lembut, halus. Ar-Rahim, belas kasih, itu kan lembut. Orang yang belas kasih itu kan lembut. Orang yang kasih sayang itu kan lembut. Jadi latif masuk dalam Khabirun, maha mengetahui sedetail-detailnya. Khabir, menyelami, mengetahui sampai menyelami sedetail-detailnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Khabirun, Allah latifun. Allahu innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah latifun, yaitu zat yang maha lembut, maha halus. Khabirun, lagi maha mengetahui sedetail-detailnya. Lahu ma fis samawati ma fil ard wallahu a'lam bissawab. Oke. Enggak dihabiskan ini. Lahu ma fis samawati, baginya, artinya miliknya, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Ini milik Allah. Milik Allah. Kalau kita hanya menerima titipan saja. Jangan terlalu pede, ini milik saya. Ya boleh sih. Di hubungan sesama makhluknya di atas bumi ini boleh, ini milik saya, ini milik. Tapi hakikat pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kemudian apa yang kita miliki itu mau diambil oleh pemiliknya yang sebenarnya, oleh pemiliknya yang sejati, kita tidak mampu menghalang-halangi. Buktinya misalnya yang punya kebun-kebun, yang punya sawah, kemudian tiba-tiba ada banjir bandang. Milik siapa itu? Kalau bukan milik Allah. Karena sudah mau diambil oleh yang punya. Jadi kepemilikan kita di dunia ini hanya kiasan saja. Hanya titipan saja kita memiliki itu. Termasuk anak. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mau diambil, termasuk orang tua, ayah, ibu, semua adalah titipan pada kita. Bukan milik kita yang sebenarnya. Titipan. Semuanya inilah yang hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di langit, apa saja sudah yang ada di langit, mulai dari planet-planet. Wa ma fil ard, dan apa yang di bumi, semuanya apa yang di bumi itu semuanya pada hakikatnya adalah milik Allah. Wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lahuwa, dialah zat Al-Ghaniyyu, yang maha kaya. Tidak butuh, artinya tidak butuh, maha kaya. Nah, untuk menjadi kaya kita, kalau kita tidak butuh. Tidak butuh pada orang lain, tidak butuh pada ini. Tapi siapa yang tidak butuh? Karena demikian, manusia itu tidak ada yang kaya. Semakin kaya malah semakin banyak butuhnya pada orang. Iya kan? Punya mobil misalnya 3. Sudah membutuhkan 3 orang sopirnya. Masa nyopir sendiri, sudah kaya kok nyopir sendiri. Diketahui orang, pelit betul orang itu angkat sopir. Disopir sendiri, kemana-mana disopir sendiri. Itu dari situ saja sudah. Semakin kaya seseorang, semakin banyak memerlukan orang. Semakin banyak sawahnya misalnya, semakin banyak orang yang dipekerjakan di situ. Artinya semakin banyak kebutuhannya. Tapi Allah tidak butuh pada itu. Tidak butuh pada siapa-siapa. Al-Ghaniyyu, maha kaya. Karena tidak butuh. Al-Hamid, maha terpuji. Maha terpuji. Terpujinya Allah tidak harus dipuji. Semua penduduk bumi ini enggak ada yang memuji Allah. Allah tetap terpuji. Karena manusia tidak bisa lari dari Allah. Manusia tidak bisa lari dari Allah. Tentang kekuatannya, tentang rezekinya, tentang jaminannya, tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wallahu a'lam bissawab. Kalamun qadimun la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati
bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hirati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tu hajati. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini